Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Semoga baik selalu, amin. Di video ini kami Faris Alfian akan mengabarkan kondisi Mekkah saat ini yang sedang dalam tahap mengerjakan proyek besar-besaran yang merupakan bagian dari target Saudi Vision 2030. Tonton sampai habis video ini agar kita sama-sama belajar. Tanah Mispalah di Makkah, yang dahulu dipenuhi gedung-gedung tinggi dan penginapan, kini diratakan. Semua ini adalah bagian dari proyek besar perluasan Masjidil Haram demi menampung jutaan jamaah dari seluruh dunia. Gedung-gedung megah yang berdiri kokoh bertahun-tahun lamanya, kini dihancurkan satu persatu. Inilah kondisi terbaru di sekitar Masjidil Haram, hamparan tanah luas yang akan segera menjadi bagian dari perluasan suci ini. Sebuah pengorbanan besar demi kemudahan umat Islam dalam beribadah. Semoga Allah memberkahi setiap langkah pembangunan ini dan menjadikannya sebagai jalan kebaikan untuk umat manusia. Tanah Mispalah di Makkah, yang dahulu menjadi saksi bisu lalu lalang jamaah dari berbagai penjuru dunia, kini berubah wajah. Gedung-gedung tinggi yang pernah berdiri kokoh, hotel-hotel megah, apartemen, dan berbagai fasilitas yang selama bertahun-tahun melayani para tamu Allah kini dihancurkan satu demi satu. Alat-alat berat tanpa henti bekerja siang dan malam merobohkan bangunan yang pernah menjadi tempat berteduh. Jutaan hati yang rindu pada Baitullah, tanah ini yang dulunya padat dengan manusia, hiruk pikuk dengan suara azan, doa dan tangisan haru kini kosong. Yang tersisa hanyalah hamparan debu, puing-puing beton, dan suara dentuman proyek besar yang menggema di antara langit dan bumi Makkah. Semua ini adalah bagian dari proyek agung perluasan Masjidil Haram, sebuah langkah besar untuk masa depan. Perluasan ini bukan sekadar pembangunan fisik. Ini adalah bukti nyata cinta umat Islam kepada tempat paling suci di muka bumi. Agar lebih banyak jiwa dapat beribadah dengan nyaman, agar lebih banyak air mata tobat dapat membasahi lantai suci itu, agar lebih banyak takbir membahana dari hati-hati yang penuh rindu. Begitulah takdir tanah ini setelah bertahun-tahun melayani. Kini ia memberikan dirinya untuk sesuatu yang lebih besar, lebih mulia, melapangkan rumah Allah bagi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat semua ini, hati kita tak kuasa menahan haru. Ada rasa kehilangan, ada juga rasa bangga, karena kita tahu di balik puing-puing yang berserakan tersimpan harapan besar. Sebuah Masjidil Haram yang lebih luas, lebih indah, dan lebih siap menyambut setiap doa yang terbang ke langit. Semoga Allah memberkahi setiap tetes keringat yang tercurah dalam proyek ini. Dan semoga kita semua diberi kesempatan untuk menyaksikan keindahan Masjidil Haram dalam wajah barunya, dalam sujud panjang penuh syukur di hadapannya. Namun, sebelum semua ini berubah, tahukah kita bagaimana tanah ini dulu mendapat namanya? Mispalah, sebuah nama yang mengalir dari sejarah panjang, dari lembaran-lembaran perjalanan para tamu Allah, disebut Mispalah dari kata safalah, yang berarti tempat turun, karena inilah titik di mana para jamaah setelah perjalanan panjang melintasi padang pasir dan gunung-gunung terjal pertama kali turun dari kendaraan mereka. Mereka menjejakkan kaki dengan hati yang berdebar-debar, memandang ke arah Baitullah yang agung dengan air mata yang tak mampu mereka tahan. Mispalah menjadi tempat beristirahat, menenangkan tubuh yang letih, sebelum melangkah penuh rindu menuju rumah Allah yang suci. Setiap jengkal tanahnya pernah dipenuhi doa-doa yang dilantunkan dengan suara serak karena tangis. Setiap hembusan udaranya pernah membawa bisikan-bisikan harapan dari hati-hati yang penuh kerinduan. Mispalah bukan sekadar tempat saksi akan jutaan kisah pengorbanan, cinta, dan penghambaan. Kini, tanah itu menghampar kembali, menunggu untuk diukir sejarah baru, sejarah yang lebih agung, sejarah yang akan menyambut lebih banyak jiwa yang datang mencari ampunan dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Di balik reruntuhan ini, di balik debu yang mengepul ke langit, terselip doa-doa lama yang berbisik. Ya Allah, luaskanlah jalan kami menujumu, mudahkanlah langkah kami menuju rumahmu, dan terimalah kami sebagai tamu-tamumu yang kau ridai.
Kini, setelah tanah Mispalah merelakan dirinya untuk dibuka dan diratakan, Makkah bersiap menyambut wajah baru Masjidil Haram, rumah Allah yang akan membentang lebih luas dari sebelumnya. Di antara puing-puing yang berserakan, kita membayangkan lantai-lantai suci yang akan menghampar, menampung jutaan tapak sujud, mendengar jutaan lirih doa, yang menggema dari hati yang tak kenal lelah mengharap ridhanya. Di masa yang akan datang, ketika pembangunan ini rampung, akan berdiri kokoh jalan-jalan baru, halaman-halaman luas, dan saf-saf yang panjang membentang hingga tak terlihat ujungnya. Di sana, anak-anak kecil akan berlari membawa hafalan ayat-ayatnya, orang-orang tua akan berdoa sambil meneteskan air mata, dan para hamba yang berlumur dosa akan mengangkat tangan mereka, memohon ampunan yang hanya bisa dikabulkan di tempat sesuci ini. Bayangkan, ketika kita kelak kembali menapakkan kaki di Makkah, kita tidak hanya mengingat apa yang pernah berdiri di atas tanah Mispalah, tetapi kita juga menjadi saksi atas janji Allah bahwa buminya akan dilapangkan untuk orang-orang yang datang dalam keadaan rendah hati. Semoga perluasan ini menjadi saksi amal jariah bagi semua yang terlibat, bagi semua tangan yang membangun, bagi semua jiwa yang mendoakan, dan semoga Allah membukakan pintunya bagi kita semua untuk kembali dengan hati yang lebih bersih, dengan rindu yang lebih dalam, menuju Masjidil Haram yang tak hanya luas di mata, tapi luas di hati kita. Ya Allah, segerakanlah selesai pembangunan ini. Mudahkanlah langkah kami untuk kembali ke rumah-Mu, dan terimalah kami di antara tamu-tamu pilihan-Mu. Inilah replika wajah baru Masjidil Haram yang tengah disiapkan untuk masa depan. Sebuah proyek ambisius yang menjadi bagian dari inisiatif besar Arab Saudi, yakni Vision 2030. Transformasi besar-besaran ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Masjidil Haram agar dapat menampung jutaan jemaah setiap tahunnya dengan fasilitas modern yang tetap menjaga nilai-nilai spiritual dan arsitektur Islam. Pembangunan ini mencakup peluasan area tawaf, peningkatan aksesibilitas untuk lansia dan penyandang disabilitas, serta penambahan jalur pejalan kaki dan transportasi yang efisien. Bangunan-bangunan baru yang megah, pencahayaan yang lebih canggih, serta sistem pendingin, udara modern akan menjadi bagian dari wajah baru Masjidil Haram demi menciptakan pengalaman ibadah yang lebih nyaman dan aman. Dengan target rampung pada tahun 2030, relika ini bukan hanya simbol kemajuan teknologi dan pembangunan, tapi juga wujud dari komitmen Arab Saudi dalam melayani tamu-tamu Allah dari seluruh penjuru dunia. Visi ini membawa harapan bahwa setiap langkah di tanah suci akan semakin penuh makna dan kemudahan, menyatukan antara kekuatan iman dan sentuhan inovasi. Salah satu alasan utama di balik transformasi besar Masjidil Haram adalah untuk menjadikannya tempat ibadah yang jauh lebih nyaman dan manusiawi bagi setiap jemaah tanpa terkecuali. Setiap tahun jutaan umat Islam datang dengan semangat dan harapan yang tinggi, namun seringkali harus menghadapi kepadatan, kelelahan, bahkan kesulitan dalam mobilitas. Dalam wajah barunya, Masjidil Haram dirancang untuk menjawab semua tantangan tersebut. Jalur-jalur pejalan kaki akan dibuat lebih luas dan tertata, memisahkan arus masuk dan keluar agar tidak terjadi penumpukan massa. Area tawaf diperluas dan dibuat bertingkat, agar jemaah dapat melaksanakan ibadah dengan tenang meski dalam jumlah yang sangat besar. Penambahan eskalator, lift, serta area khusus lansia dan penyandang disabilitas merupakan bagian dari komitmen untuk menjadikan rumah Allah ini inklusif. Tidak ada lagi perasaan tertinggal atau kesulitan bagi mereka yang datang dengan keterbatasan fisik. Semuanya disiapkan agar ibadah dapat dilakukan dengan aman, khusyuk, dan penuh rasa syukur. Selain itu, sistem pendingin ruangan yang ditanam di berbagai titik, termasuk jalur pejalan kaki dan tempat berkumpul, akan membantu mengurangi rasa lelah akibat suhu tinggi di musim panas. Area istirahat, pusat medis, serta titik-titik distribusi air Zam-Zam diperbanyak untuk memastikan kesejahteraan para jemaah terjaga setiap saat. Teknologi juga dimanfaatkan untuk kenyamanan spiritual. Aplikasi digital dan layar, informasi interaktif akan memudahkan jemaah mendapatkan panduan ibadah, arah kiblat, waktu salat, bahkan lokasi kerabat yang terpisah di tengah keramaian. Semua ini bukan hanya tentang kemegahan atau modernisasi, tapi tentang pelayanan yang penuh kasih. Karena bagi jutaan jiwa yang datang,
Masjidil Haram bukan sekadar tempat tapi adalah tujuan hati. Amin.